Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di seputar info. Ini jarang-jarangnya Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita, ini mengomentari sesuatu hal. Tetapi dari sela-sela acara, yaitu di ulang tahun PBNU, Bapak Prabowo mengomentari satu atau seseorang yang mengatakan bahwa Presiden ke-8 bajingan tolol. Dan memang tidak menyampaikan Bapak Prabowo siapa orangnya, tetapi kita semua sudah tahu. Itu disampaikan oleh Bapak Prabowo bahwa kita semua sudah tahu siapa itu. Dan jarang-jarangnya Bapak Prabowo mengomentari ini. Ada semacam kekhawatiran kita terhadap orang yang disebutkan, yang mengatakan bahwa memang tidak disebutkan Bapak Prabowo, tapi Presiden ke-8 ya. Kalau Presiden ke-8 siapa lagi kalau bukan Bapak Prabowo? Disebutkan bajingan tolol. Saya khawatir ini ya. Bapak Prabowo itu tidak pernah mengusik apa-apa dia tuh. Tetapi dengan perkataan demikian, saya khawatir adalah orang-orang di belakang Prabowo. Ya kita tahu siapa Bapak Prabowo ya, dan pengaruhnya masih kuat apalagi di Kopassus. Saya khawatir orang-orang Kopassus, pasukan khusus, akan bergerak ini. Ini kekhawatiran ya, akan bergerak nih orang-orang Kopassus, pasukan Kopassus ya, di belakang ini mendengar presidennya, pimpinannya dikatakan bajingan tolol. Ya, ini ya ada semacam tinggal tunggu waktu saja untuk orang yang mengatakan bajingan tolol terhadap Bapak Presiden. Ya, tinggal tunggu waktu saja. Bagaimana nanti Kopassus akan bergerak di belakang ini semua. Ya, ini kan baru dugaan kita ya. Karena Pak Prabowo itu tidak pernah mengusik apa-apa, tidak pernah tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah melawan. Tapi dengan sekarang Bapak Prabowo mengatakan bahwa saya dikatakan bajingan tolol. Pasti ya. Pasti orang-orang di belakang Prabowo akan marah ini semua. Jangankan pasukan khusus, komando, masyarakat aja pasti marah, geram. Ya. Pendukung Bapak Presiden Prabowo pasti marah ini semua. Jutaan orang pasti akan marah. Gimana dengan pasukan khusus komando? Akan bergerak? Tunggu waktu saja untuk Rocky Gerung ya, Rocky Gerung, karena di sana disebutkan adalah, walaupun tidak disebutkan Rocky Gerung, tapi yang mengatakan adalah Rocky Gerung di sana. Ya, coba kita dengarkan ini apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ya. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian.
Prabowo sudah marah, ya. Prabowo sudah mengeluarkan taringnya. Ya, bagai tawon, Bapak Prabowo itu bagai tawon. Dia tidak pernah mengusik siapapun. Tawon itu berkumpul dan mengumpulkan madu, dan madu itu bermanfaat. Tapi jangan sekali-kali mengusik tawon. Sekali Anda mengusik tawon, maka tawon akan mengejar dimanapun. Sekalipun masuk ke dalam kolam akan ditungguin di atasnya. Sekarang Bapak Prabowo sudah marah terlihat, ya. Bayangkan dikatakan bajingan tolol. Orang ini memang harus dikasih pelajaran. Jangan seenak-enaknya saja berkata seperti itu. Ya, seolah-olah selama ini dia masuk pengadilan kemudian bebas, masuk pengadilan kebebas. Ya. Ya, tunggu saja nanti, ya. Apakah pasukan khusus akan bergerak? Ya, ini kan saya hanya mengatakan begini. Pastilah akan terbakar emosinya, ya. Bapak Prabowo di Kopassus kan sudah jelas dia betul-betul punya pengaruh kuat, ya. Bagaimana sepak terjangnya, pasti anak buahnya yang sangat loyal terhadap Bapak Prabowo mendengar ini semua pasti geram, pasti marah. Jangankan sekali lagi, jangankan mereka, masyarakat aja geram melihat ini semua, kan. Walaupun ya sebenarnya kalau kita lihat nih ya, sekarang ini sudah mulai ketakutan si Rocky Gerung ini, ya, mengklarifikasi, katanya bukan Bapak Prabowo yang disebutkan tapi Pak Jokowi, ya. Artinya ini dia sudah mulai ketakutan itu, ya. Klarifikasi, katanya. Ada moderatornya mengatakan, katanya itu Pak Jokowi. Padahal di yang sebenarnya tidak ada mengatakan demikian. Ya, coba lihat di klarifikasi si Rocky Gerung, ya. Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya. Itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Ya, itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri sudah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya, kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh, bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan, dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilang nggak pernah sebut nama Pak Prabowo di situ. Ya, itu klarifikasi, ya. Dialihkan jadi kepada Pak Jokowi, ya, seperti itu. Ya, terlepas dari benar dan tidaknya bahwa itu dikatakan bahwa itu klarifikasi, tetapi ini kan bukan ciri khas Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan orangnya tidak akan pernah takut, dia mengatakan siapa aja dia sebutkan, dungu, tolol, bajingan dia katakan. Tapi sekarang dia mengklarifikasi, berarti seolah-olah dia takut sebenarnya. Dia mengklarifikasi, kan identik, kalau klarifikasi berarti identik bahwa dia tidak mau disebutkan bahwa dia mengatakan bajingan tolol terhadap Prabowo. Berarti secara tidak langsung dia sudah mulai ketakutan. Ya, secara tidak langsung, secara psikologis bahwa dia sekarang sudah mulai ketakutan dengan mengalihkan, mengklarifikasi bahwa dia bukan mengatakan kepada Prabowo, ya, tetapi katanya kepada Pak Jokowi. Dialihkan ke seperti itu. Sekali lagi konteksnya, apakah ini memang benar apa tidak, bukan itu masalah, tapi adalah sekelas Rocky Gerung yang katanya berani sekarang mulai takut menghadapi Bapak Prabowo. Dia tahu siapa Bapak Prabowo, tidak pernah main-main dia. Ya, artinya ada ketakutan. Ya, sekelas Rocky Gerung ada ketakutan sekarang, ya, dengan klarifikasi demikian seperti itu. Coba lihat konteks sebenarnya yang disampaikan pada saat dia mengatakan demikian di salah satu forumnya, ya. Kita lihat coba, ya. Pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah
pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi, dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Dia mengatakan dengan jelas bahwa saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Dan saya tidak mengatakan nama ya, saya mengatakan presiden ke-8. Artinya sudah jelas di sana bahwa presiden ke-8 disebutkan. Walaupun memang tidak disebutkan Bapak Prabowo. Tetapi itu jelas konteksnya yang disampaikan. Bahwa saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Saya tidak mengatakan nama presidennya ya, saya hanya mengatakan presiden ke-8. Ya, tapi presiden ke-8 kita harus tahu semua siapa. Ini kan hanya permainan kata-kata yang nantinya akan dia sebagai persiapan dia kalau misalkan suatu saat dia masuk pengadilan. Dia akan mengatakan bahwa saya tidak mengatakan Prabowo, saya akan mengatakan presiden 8. Ya, itu memang teknik daripada pengamanan ya, seperti itu. Tapi yang jelas bahwa Bapak Presiden Prabowo sudah mengatakan dalam suatu forum, itu akan membuat geram semua dan tentu akan banyak pergerakan-pergerakan. Dan saya tidak tahu, ini kan baru dugaan kita semua. Masyarakat pasti geram melihat ini semua. Bayangkan Bapak Presiden yang dipilih oleh kita semua disebut bajingan tolol. Walaupun ada klarifikasi yang disampaikan, tapi ya itulah, nanti kita tunggu. Terutama pasukan khusus komando Kopassus. Apakah akan bergerak? Ya tidak tahu saya, ya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.